Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sandi. NIM saya 3211122006. Kelas E, Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan sedikit mengenai ilmu antropologi, ilmu sosial, ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu psikologi sosial, ilmu politik, dan ilmu hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu antropologi. Secara etimologi, antropologi berasal dari anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan atau wacana. Sederhananya, antropologi ialah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri ilmu antropologi yang pertama itu empiris, yang kedua memerlukan proses waktu yang cukup panjang untuk menentukan satu teori karena antropologi bukanlah ilmu teoritis. Yang ketiga, selalu berkaitan erat dengan sejarah. Yang keempat, memiliki ruang lingkup yang luas. Yang kelima, mengalami perkembangan dengan sejalannya waktu. Yang kedua, tentang ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang bersifat positif, mempelajari gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Ciri-ciri ilmu sosiologi, yang pertama, sosiologi itu bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Tujuan dalam mempelajari ilmu sosiologi untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum, karena sosiologi itu meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum umum dari interaksi antara manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat di sini. Yang ketiga itu ilmu geografi, yaitu ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia, alam, serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuknya pola ruang tertentu. Ciri ilmu geografi, yang pertama itu geografi itu erat kaitannya dengan lingkungan. Yang kedua, dalam geografi itu terdapat unsur jarak, unsur interaksi, dan unsur penyebaran. Yang ketiga itu dalam geografi terdapat sistem ekologi dan keuangan. Keempat itu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di seluruh ataupun di masa lampau, beserta kejadian-kejadian atau peristiwa dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut untuk selanjutnya dijadikan. Ciri-ciri ilmu sejarah, yang pertama itu empiris, yang kedua memiliki objek, yang ketiga mengidentifikasi informasi teks cerita, yang keempat memiliki teori, yang kelima memiliki metode, yang keenam generalisasi, yang kelima ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber yang tersedia untuk memenuhi terbatas. Ciri-ciri prinsip ilmu ekonomi, yang pertama itu selalu hemat, yang kedua selalu mengutamakan kebutuhan yang terpenting terlebih dahulu, yang ketiga merinci kebutuhan hidup dari yang terpenting sampai dengan kebutuhan yang tidak terlalu penting, yang keempat bertindak dengan rasional dan ekonomis,
yakni menentukan kebutuhan menggunakan perencanaan yang sudah matang. 6. Ilmu psikologi. Menurut Baron dan Brion tahun 2003, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam konteks situasi sosial. Menurut Sarito DKK tahun 2009, psikologi sosial ini adalah ilmu yang membahas manusia dalam konteks sosial. Konsep psikologi sosial yaitu suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok sosial. Para ahli dalam bidang interdisipliner ini pada umumnya adalah para ahli psikologi atau sosiologi, walaupun semua ahli psikologi sosial menggunakan baik individu maupun kelompok sebagai unit analisis mereka. Yang ketujuh yaitu ilmu politik. Pengantar ilmu politik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut kekuasaan. Yang menjadi pusat kajian adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana penghambat pengguna kekuasaan. Ciri-ciri umum sistem politik. Yang pertama, daya jangkauan yang universal meliputi setiap anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terdapat pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusan bersifat otoritas atau memiliki kekuasaan hukum dan kerelaan yang besar. Yang kedelapan, ilmu hukum. Menurut Sattijo Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelan hukum. Ilmu hukum mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Ciri-ciri ilmu hukum yaitu yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Yang ketiga, mengandung sebuah larangan dan perintah. Yang keempat, memiliki unsur pelindungan atau melindungi. Yang kelima, adanya sanksi bagi pelanggaran hukum. Yang keenam, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Terima kasih penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.